أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته صلى الله عليه وسلم جلد المسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفع الله بعلومه في الدارين آمين. Hijratu ahlil baiti. Hijratu ahlil baiti bermula ini itu adalah hijrahnya ahlul bait, hijrahnya keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah itu bertahap ya. Diawali hijrahnya para sahabat, kemudian Rasulullah SAW hijrah, susul kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib hijrah. Setelah Rasulullah SAW menetap di kota Madinah, sudah ada mulai eksis, barulah kemudian Rasulullah menjemput keluarga beliau untuk menyusun hijrah ke kota Madinah. Inilah pembahasan kita, hijratu ahlil baiti, hijrahnya ahlul bait, hijrahnya keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma istaqarra alaihi salatu wassalamu bil Madinati arsala Zaid bin Harisata wa Abu Rafi'in ila Makkah liya'tiya biman khalafa min ahli. Walamma astaqara dan telah menetap ya Rasul alaihi salatu wassalam bil Madinati di Madinah, arsala maka mengutus ya Rasul Zaid bin Harisah dan Zaid bin Harisah wa Abu Rafi' dan Abu Rafi' ila Makkah ke Mekah liya'tiya supaya mendatangkan yang keduanya biman dengan orang khalafa yang meninggalkan ya Rasul min ahli dari keluarganya Rasul. Tatkala Rasulullah SAW telah menetap di kota Madinah, maka Rasulullah mengutus Zaid bin Harisah dan Abu Rafi' kembali ke Mekah untuk mendatangkan orang atau keluarga Rasul yang beliau tinggalkan. Siapa yang ditinggalkan? Ya, yang ditinggalkan ada istri Rasul, ada putri-putrinya Rasul, juga beberapa yang lainnya. Warasalah, ya pada waktu itu yang ditugaskan untuk menjualnya itu Zaid bin Harisah dan Abu Rafi'. Apakah hanya itu? Tidak, ya. Ada lagi warsala dan mengutus ya Rasul ma'ahum atau serta dengan keduanya ya. Zaid bin Harisah dan Abu Rafi' Abdullah ibn Uraiqit, akan Abdullah bin Uraiqit ya dulu halnya menunjukkan ya Abdullah bin Uraiqit huma kan keduanya Zaid bin Harisah dan Abu Rafi' ala tariqi atas jalan menuju Madinah ataupun sebaliknya. Jadi Rasulullah juga mengutus Abdullah bin Uraiqit. Ya mestinya kita ingat ya, Abdullah bin Uraiqit ini juga yang menjadi pemandu jalan ketika Rasulullah dulu hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan alhamdulillah saya ketika umrah kemarin itu mengunjungi museum Rasulullah di Madinah, dan sekarang sudah ada programnya, yaitu program perjalanan napak tilas hijrah Rasul.
Jadi sekarang udah ada itu programnya. Dari dulu Rasulullah hijrah jalan dari Mekah Madinah itu lewat jalan mana sekarang sudah dibuat. Jalannya itu sudah dibuat untuk jadi tapak untuk tapak tilas daripada perjuangan Rasulullah, dan sekarang orang boleh melakukan itu. Dan katanya 8 hari perjalanan ini dari Mekah ke Madinah, jalan normal 8 hari baru sampai. Itulah gambaran dulu Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah itu jalan kaki 8 hari. Nah, belum lagi nih kalau sama ibu-ibu atau anak-anak tambah lama lagi. Itu pun kalau tahu jalan. Makanya kemudian Rasulullah juga mengutus kembali Abdullah bin Huraikid untuk menjadi penunjuk jalan bagi Zaid bin Harisah serta Abu Rafi. Faqadima faqaddama itu berarti faqaddama, maka mendatangkan yang keduanya ya Abu Rafi dan Zaid bin Harisah bi Fatimata, dengan Fatimah, wa Ummi Kulsum dan Ummu Kulsum bintai, yaitu dua putrinya Rasulullah alaihissalam, wa Saudata dan Saudah zaujihi, yaitu Ummi Fatimata ya wa Saudah dan Saudah zaujihi, yaitu istrinya Rasul, wa Ummi Aimanah dan Ummu Aiman zauji Zaidin, yaitu istrinya Zaid, wabniha dan anaknya Ummu Aiman Usama yaitu Usama. Jadi ketika Zaid bin Harisah dan Abu Rafi datang ke Mekah, siapa yang disebut? Ketika sampai ke Madinah, Zaid bin Harisah dan Abu Rafi mendatangkan Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ummu Kulsum. Beliau berdua adalah putrinya Rasulullah alaihissalam. Kemudian juga mendatangkan Sayyidah Saudah itu istrinya Rasulullah SAW. Dan juga ada Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah istrinya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu adalah seorang budak dari kecil yang kemudian diberikan oleh Rasulullah dan pernah diambil anak oleh Rasul, bahkan sempat dinisbatkan nasabnya kepada Rasul, Muhammad Zaid bin Muhammad. Namun kemudian turun Al-Quran yang melarang praktek tersebut sehingga dikembalikan lagi menjadi Zaid bin Harisah. Rasulullah juga pernah menikahkan Zaid bin Harisah itu dengan Zainab binti Jahsh. Namun kemudian ternyata tidak bisa. Jadi karena perbedaan status sosial ekonomi yang jauh, akhirnya kemudian tidak bisa harmonis. Zainab binti Jahsh kemudian berpisah dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kemudian dinikahkan dengan Ummu Aiman, dan dari pernikahan dengan Ummu Aiman lahirlah seorang anak muda hebat namanya Usamah. Sedangkan Zainab binti Jahsh kemudian dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada waktu hijrah ini Abu Rafi dan Zaid bin Harisah datang ke Mekah menjemput Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ummu Kulsum, dua putri Rasul, kemudian istri Rasulullah Saudah, dan juga Zaid bin Harisah itu menjemput istrinya sendiri Ummu Aiman dan putranya itu Usama bin Zaid bin Harisah. Lalu bagaimana dengan putra Rasul yang namanya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
yang ia menikah dengan Abul As bin Rabi. Amma Zainab, adapun bermula Zainab, mana apakah mencegah akan Zainab zaujah oleh suaminya Zainab Abul As bin Rabi, yaitu Abul As bin Rabi. Waraja dan keluar ma'al jami beserta dengan semuanya Abdullah ibnu Abi Bakrin oleh Abdullah bin Abu Bakar bi Ummi Rumana dengan Ummu Ruman zaujiyabi, yaitu istrinya bapaknya Abdullah bin Abu Bakar. Wa Aisyah wa jama'al jami wa Aisyah dan Aisyah. Aisyah dan Aisyah utuh, yaitu saudara perempuannya Abdullah. Wa Asma dan Asma zauju Zubair bin Awami, yaitu istrinya Zubair bin Awam. Wa kanat dan ada ya Asma itu hamilan, seorang wanita yang hamil, ibniha dengan anaknya Asma Abdullah yaitu Abdullah. Wa dan bermulai Abdullah itu awalu mauludin, awalnya yang dilahirkan lil muhajirin bagi orang-orang muhajirin bil Madinah di Madinah. Sayyidah Zainab putri Rasulullah pada waktu dijemput oleh Zaid bin Ali dan Abu Rafi, itu suaminya tidak mengizinkan. Suaminya masih kafir. Jadi Abul As bin Rabi yang menjadi mantunya Rasul menikahi Zainab binti Rasulullah itu ketika dijemput oleh sahabat Zaid bin Ali dan Abu Rafi untuk dibawa ke Madinah, dilarang oleh suaminya yaitu Abul As bin Rabi. Akhirnya ditinggalkan. Dan Abul As ini ikut perang nanti, di perang Badar dia ikut berangkat dan tertawan. Akhirnya kemudian dia jadi tawanan dan dibebaskan dengan tebusan. Yang menebus siapa? Ya Sayyidah Zainab. Beliau datang ke Madinah membebaskan suaminya. Di samping itu keluar juga dari kota Mekah menuju Madinah ada kumpulan orang. Baharaja mal jami dengan semuanya itu ada Abdullah bin Abu Bakar, dengan juga Ummu Aiman. Ibu Ummu Aiman itu adalah istrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, juga Sayyidah Aisyah putrinya Sayyidina Abu Bakar, ya saudara laki-lakinya Abdullah bin Abu Bakar, dan juga Sayyidah Asma putrinya Sayyidina Abu Bakar juga menjadi istrinya sahabat Zubair bin Awam. Dan pada waktu itu Asma binti Abi Bakrin ini sedang hamil. Jika ketika hijrah ke Madinah dalam dan hamil, yang kemudian lahir diberi nama Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, ini merupakan bayi yang pertama kali lahir dari kalangan kaum muhajirin, lahir di Madinah, yang padahal orang-orang Yahudi itu udah punya kutukan atau punya satu ocehan yang mengatakan bahwa tidak akan mungkin orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu akan punya keturunan. Ternyata omongan orang Yahudi itu sudah ada artinya. Buktinya apa? Tidak lama setelah sampai di Madinah, Sayyidah Asma melahirkan putranya yang dan diberi nama Abdullah bin Zubair bin Awam, yang nantinya juga kan seorang sahabat yang sangat fenomenal. Akan ada peristiwa nanti di masa-masa kehilafahan. Nah, ini cuplikan sejarah tentang hijrahnya Ahlul Bait, keluarganya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu yang dimaksud di sini adalah Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ummu Kulsum, dan juga ada istri Rasul Saudah, kemudian juga
juga ada orang-orang dekat Rasul, yaitu Ummu Aiman dan putranya Usama bin Zaid bin Isa. Kemudian juga dari keluarganya Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Asma, kemudian ada juga putranya Sayyidina Abu Bakar itu Abdullah bin Abi Bakar. Selanjutnya, apakah para sahabat Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah di Madinah langsung tenang tentram? Ternyata tidak. Ada perbedaan lingkungan ataupun cuaca yang menimbulkan juga perlunya adaptasi. Ummal Madinati bermula itu adalah demam Madinah. Demam, penyakit demam yang menimpa kota Madinah. Walam yakun hawa'ul Madinati bil bad'i muwafiqan lil muhajirina min ahli Makkah wa asaba katsiran minhum al-khumah. Walam yakun, dan tidak ada hawa'ul Madinah oleh hawa Madinah, udara Madinah, cuaca Madinah bilbati dalam permulaannya itu mewafiqkan, mencocoki muhajirina bagi orang-orang muhajirin minali Makkah, dari Makkah, penduduk Makkah. Wasaba, lalu mengenai gaturan banyak minum dari ahli Makkah al-khuma, oleh demam. Wakana, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaitu menjenguk ya Rasulullah makan mereka ahli Makkah atau muhajirin. Fala masaku ilaihi, fala masaku, maka tatkala mengadu ya muhajirin ilaihi kepada Rasul al-amrakan perkara, fala maka berdoa ya Rasul, Allahumma habbib ilaina al-madinata kama habbabta ilaina makkata wa asyidda wa barik lana bi mudya wa bi sa'iha wa ankul wa ba'aha ilal juhbati. Fastajabullahu jalla wa ala da'watahu wa asal muhajiruna bil madinati bisalami. Falamma saqaw, maka tatkala mengadu yang muhajirun ilaihi kepada Rasul al-amrakan perkara, qala maka berdoa ya Rasul, Allahumma ya Allah, habib, cintakan olehmu ilaina kepada kami al-Madinah akan Madinah, kama hababta, semua telah mencintakan olehmu ilaina kepada kami Makkah akan Makkah, wasyidda, dan lebih kuatkan olehmu, babarik, dan berkali oleh mulan untuk kami bimutnya dalam mutnya Madinah, wa bisayyah, dan di dalam sabnya Madinah, bangkul, dan pindahkan ilmu wabahnya Madinah ilal juhbati, ke juhbah. Fastajaba, lalu mengijabah oleh Allah Jalla wa ala, Jallahnya maha besar wa ala, dan mati dakwah-dawahkan doanya Rasul, wa asa, dan hidup al-muhajirun, orang-orang muhajirin bil Madinah, di Madinah bisalamin, dengan selamat. Ini memang menjadi satu hal yang manusiawi ya, bahwa orang kalau pindah kampung, pindah kota, ya, pindah pulau, paling pindah negara, itu sering memerlukan adaptasi, dan ketika belum terjadi adaptasi bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Ternyata demikian juga dengan kaum muhajirin, para sahabat muhajirin yang dari Mekah. Kalau Mekah itu cenderung panas ya, kalau Madinah cenderung dingin. Ketika penduduk Mekah itu hijrah ke Madinah, ternyata demam itu banyak menimpa daripada mereka. Kaum muhajirin banyak yang terkena penyakit demam, meriang ya. Rasulullah SAW menengok para sahabat muhajirin yang sakit itu. Maka kala para sahabat mengadukan urusan itu kepada Rasul, bahwa mereka sakit-sakitan, demam, gara-gara pindah kota dari Mekah ke Madinah. Maka Rasulullah SAW kemudian berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah, cintakan kami kepada Madinah, kama habbabta ilainal Makkah, sebagaimana Engkau telah membuat kami cinta kepada Makkah, wa asyidda, dan lebih kuatkan, lebih keraskan ya Allah.
cintanya itu dilebihkan lagi daripada ke Mekah. Babarik lana dan babarik dan berkahlah lana bagi kami bimutia dalam mutnya Madinah wa bisai dalam soknya Madinah. Wangkul dan binakal mengubahkan wabahnya Madinah ilal jufah ke jufah. Ya Allah, cintakan kami kepada Madinah sebagaimana Allah cintakan kami kepada Mekah, dan lebih kuatkan lagi cinta tersebut ya. Dan berkahilah kami dalam mutnya Madinah dan dalam soknya Madinah. Mengenai masalah ini bahkan ada hadis yang lain menyebutkan bahwa Madinah itu sok dan mutnya, maksudnya takaran-takaran Madinah itu diberi oleh Allah keberkahan 2 kali lipat daripada berkahnya Mekah. Mekah berkah didoakan Nabi Ibrahim, Madinah berkah didoakan Nabi kita Muhammad. Makanya kemudian sok dan mutnya Madinah itu menjadi berkah. Ya, semoga nanti kita semuanya bisa ke Mekah Madinah. Kalau di sana, kalau makan jangan sampai tersisa, kalau minum jangan tersisa, karena berarti kita menyisakan berkah-berkah daripada asar doanya Nabi. Di Mekah asar doanya Nabi Ibrahim, di Madinah asar doanya Nabi kita Muhammad. Dan setelah didoakan Rasul, diijabah oleh Allah, wabah Madinah itu dan dipindahkan ke Jufah. Jufah itu qaryatun alasnaini wa tamanina mailan min Makkah. Satu kota atau desa di dalam rentang jarak ya 82 mil dari Mekah. Bahaya miqatu ahli Syam itu menjadi miqatnya penduduk Syam. Fastajaballahu jalla wa ala, Allah mengijabah doanya Rasul, dan hiduplah wa'asal muhajirun bil Madinah bisalamin. Setelah itu para kaum muhajirin hidup di Madinah dalam keadaan selamat, damai, sentosa, aman, tentram ya. Lalu apakah ada di antara sahabat Nabi itu yang setelah sekian lama tetap saja di Mekah tidak mampu hijrah ke Madinah? Ada ya. Ada, itulah yang dimaksud dengan mustad'afin ya. Orang-orang yang lemah mau hijrah tidak bisa. Man'ul mustad'afina minal hijrati, bermula itu cegahan orang-orang yang lemah minal hijrati, dari hijrah. Orang-orang yang lemah mereka tercegah dari berhijrah. Mau hijrah tidak bisa, bahkan dikurung oleh keluarganya, dirantai oleh keluarganya. Wa man adan man wa man amusyriku maka tabaqdan minal muslimina minal hijrati wa habasu wa adabuhum minhum al-Walid ibn al-Walid wa Ayyas ibn Rabi'ah wa Hisam ibn al-Ahsi. Wa man adan mencegah musyriku maka telah orang-orang musyrik Mekah, bahwa dekat sebagian orang minal muslimina dari orang-orang Islam, minal hijrati dari hijrah, wahaba sudah menahannya mereka kufar akan ba'dul muslimin, wa adabu dan menyiksa yang mereka kufar makan muslimin, minum itu sebagian dari orang muslimin, al-Walid ibn al-Walid oleh al-Walid bin al-Walid, wa Iyas bin Rabi'ah dan Iyas bin Rabi'ah, wa Hisam bin al-As dan Hisam bin al-As. Maka ada ya Rasul alaihi salatu wassalam itu yang mendoakan ya Rasul lalu untuk mereka mustad'afin di salat ini, dalam salatnya Rasul ba'da dan bermula ini itu aslul qunuti, asalnya doa qunut. Ya, orang-orang musyrik Mekah itu menghalang-halangi sebagian kaum muslimin dari ikut hijrah, dan mereka juga menahan sebagian kaum muslimin itu dan juga menyiksa mereka. Di antara mustad'afin itu adalah Al-Walid bin Walid, Al-Walid bin Walid, kemudian Iyas bin Rabi'ah. Ini Al-Walid bin Walid itu adalah saudaranya Sayyidina Khalid bin Walid. Kemudian ada Iyas bin Rabi'ah, kemudian ada Hisam bin al-As. Maka karena adanya orang-orang Islam yang lemah di Mekah mau hijrah dan mau itu,
Rasul alaihissalam dan mendoakan mereka dalam sholatnya, dan inilah yang kemudian menjadi asal atau pokok daripada doa kunut. Jadi doa kunut mendoakan kaum muslimin yang mustad'afin, yang lemah. Waqad hasala, dan sungguh hasil ya kunut fi awqatin, di dalam waktu-waktu mutalifatin yang berbeda-beda, pemahalin dan tempat di salat, di dalam salat mutalifatin yang berbeda-beda. Maka ada yang kunut itu fi fitri isya, dalam fitrnya isya, salat subuhi, dan salat subuh, ba'da ruku, setelah ruku, wa qablahu, dan sebelum ruku. Parawa kullu sahabin, parawa meriwayatkan kullu sahabin, oleh setiap sahabat, makan segala suatu ro'a yang melihat dia sahabi, hu akan ma. Bahada, dan bermula itu sababutilah bil aimati, sebab perbedaannya para imam di makanil qulu, di dalam tempat itu. Waqad hasala bi awqatin mutalifatin wa mahalin bis salati, jadi waqad hasala fi awqatin mutalifatin wa mahalin bis salati mutalifatin, dan doa kunut itu hasil di dalam waktu-waktu yang berbeda-beda dan tempat di dalam sholat yang juga berbeda-beda. Bakana bi fitri isya'i wa salati subhi ba'da ruku'i wa qablahu, dan adalah doa kunut itu di sholat witir isya, sholat witir isya, dan sholat subuh setelah ruku dan sebelum ruku. Maksudnya doa witir ini, terutama kalau kita makan doa witir, doa kunut itu ya, doa kunut dibaca pada saat setelah sholat subuh atau sudah witir pas Ramadan misalnya. Jadi kalau disebutkan bahwa pakana witir isya'i, jadi sholat isya terus lanjut witir, setelah witir doa kunut ya bisa, kalau menurut keterangan itu. Kemudian juga sudah sholat subuh, maksudnya bukan sudah sholat subuh, yaitu dan pada waktu sholat subuh, kapan sholat subuh dibacanya? Setelah ruku atau juga sebelum ruku. Ya, ada yang baca doa kunut setelah selesai baca surat terus kunut baru ruku, ada sudah ruku pas i'tidal baru baca doa kunut. Yang lazim kita amalkan ya ruku terus bangun dari ruku pas i'tidal, sebelum turun untuk sujud baca doa kunut. Jadi tentang letak di mana doa kunut itu bisa beda pendapat. Para makul sabiin marau, nah, setiap sahabat meriwayatkan apa yang ia melihatnya. Bahada sababu tilabilahi matibi makanil qulu, dan inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat para imam di dalam tempatnya kunut. Kenapa kok ada yang doa kunut sebelum ruku, ada yang doa kunut sesudah ruku? Itu semua ada sejarahnya. Ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, bahkan ada doa kunut itu dibaca di witir sholat isya. Kalau yang lazim kita tahu kan di dalam witir setelah sholat witir, setelah sholat tarawih. Nah ini memungkinkan ya, karena ini pendapat para imam itu ada sejarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Dibaca bersama mana yang membaca.